Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam pelajaran tadabbur Al-Qur'an. Tentunya kita bersyukur hari ini Allah tambahkan kita dalam majelis Quran ini. Ikhwatu fillah, bahwasanya tentu setelah kita membaca dari ayat Quran ya, sekarang kita memahami sedikit tentang tadabbur, bahwasanya hati ya kita itu terbolak-balik tuh ya. Tentu iman itu enggak statis tuh ya. Itu dinamis ya iman itu. Seperti misalnya gelombang air laut yang kadang pasang naik gitu ya, dan kadang pasang surut ya. Nah, itulah kondisi iman kita. Kadang kondisi lemah, kita berada dalam kebaikan, yaitu kita beruntung tuh ya. Tapi kalau kondisi lemahnya itu yang membuat kita berada di luar koridor ajaran Rasulullah, maka celakalah kita ya. Nah, ikhwata fillah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh kita, tentunya seorang muslim, untuk meningkatkan keimanannya. Di antaranya adalah tadabbur. Ya, tadabbur yakni mengkaji Al-Qur'an merupakan salah satu cara yang utama, itu ya, cara utama untuk perkuat keimanan. Semakin dalam mengkaji Al-Quran itu, semakin banyak ilmu dan marifat yang dia dapatkan dalamnya. Ini saya akan semakin bertambah keimanannya, pola mengamati keteraturan dan ketepatan susunan ayat-ayatnya. Misalnya dia akan mendapati bahwa keseluruhan ayat Al-Quran saling membenarkan ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya itu ya. Hanya kalau kita sering membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, memahami makna dan maksudnya, niscaya dia ya kita akan dapat memahami maksud Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran itu ya. Dan ini merupakan salah satu penguat iman yang paling besar. Nah, kita harus perbanyak menyimak ayat-ayat Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan Allah sebagai cahaya dan petunjuk, juga sebagai obat bagi hati manusia. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali sebuah kerugian ya. Al-Isra ayat 82 ya. Nah, maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyembuhkan hatinya adalah di antaranya ada dua, yakni yang pertama, alihkan hati dari dunia, lalu kau harus menempatkannya di akhirat. Jadi hati kita itu harus condong pada akhirat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menghadapkan semua hati kepada pengertian-pengertian Al-Quran, memikirkan dan memahami apa yang dimaksud dengan hal itu, misalnya di ayat Al-Quran itu ya, dan mengapa ya diturunkan. Engkau harus memahami ya, mengamati semua ayat-ayatnya nih. Kita harus memahami nih. Nah, kalau suatu ayat ya diturunkan untuk mengobati hati, maka dengan izin Allah hati itu apa? Akan sembuh ya gitu. Maka dikatakan
yuslih lakum a'malukum ya. Yuslih lakum a'malukum yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ya. Niscaya Allah perbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu ya. Nah, itu Al-Ahzab 70-71 ya. Nah, itu kondisi hati kita sesuai dengan namanya. Hati itu apa? Qalban ya. Selalu berubah-ubah hati-hati itu. At-taqallub ya. Ubah-ubahnya itu kan dengan cepat. Maka Rasulullah berkata, dinamakan hati karena perubahannya itu ya. Sesungguhnya hati itu laksana bulu ya, yang menempel di pangkal pohon yang diubah oleh hembusan angin secara terbalik gitu ya. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar menetapkan hati kita dalam ketaatan ya. Allahumma sarrifal qulub, sarrif qalbi ala, atau itu untuk diri kita ya, sarrif qalbi ala taatik ya, atau boleh sarrif qulubana ala taatik ya, agar sama-sama juga ya untuk kami itu mah ya. Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia, ataupun hati kami. Nah itu kalau qulubana ya, kalau qalbi itu berarti hati saya ya. Untuk apa? Untuk taat kepadamu ya. Nah, hati kita akan kembali pada kondisi dalam ketaatan kepada Allah jika kita senantiasa memperbaharui keimanannya. Rasulullah sabda, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya iman itu dijadikan dalam diri kita salah seorang di antara kamu sekalian sebagaimana pakaian yang dijadikan ya, maka mohonlah kepada Allah agar Dia memperbarui iman di dalam hatimu ya. Itu riwayat Al-Hakim. Demikian untuk hari ini ya, pelajaran tadabbur Al-Quran ya. Insyaallah nanti kita akan teruskan ya, sambil kita juga bermurajaah juga ya. Terus dahulu ya, udah agak malam juga, agak pusing juga sebenarnya ya. Jadi kita harus istirahat ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar, benar tina bil rumah. Sudah waktu kau apa fikirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.